Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amelia dengan NIM 221001107. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan PPT pertemuan ke-8 PPT ke-8 pertemuan 12 yang berjudul Membangun Model Clustering. Di sini ada PPT-nya di mana clustering merupakan teknik clustering melakukan pembelajaran mesin tanpa ada supervisi untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemudian ada clustering juga dapat dianalogikakan sebagai tugas mengidentifikasi subkelompok dalam data sedemikian rupa sehingga titik data dalam subkelompok yang sama atau cluster sangat mirip sedangkan titik data dalam cluster yang berbeda sangat berbeda. Kemudian ada keputusan tentang ukuran kemiripan dapat ditentukan melalui jumlah sentroid masing-masing kelompok dan jaraknya. Kemudian di sini ada K-means, yaitu algoritma K-means adalah salah satu algoritma clustering yang bersifat iteratif yang mencoba untuk mempartisipasi dataset menjadi subkelompok atau non-overlapping berbeda yang ditentukan oleh K-cluster, di mana setiap titik data hanya dimiliki oleh satu kelompok. Kemudian ada K-means mencoba membuat titik data intra-cluster semirip mungkin sambil dengan titik data yang lain pada satu cluster. Kemudian ada K-means menetapkan poin data ke cluster sedemikian rupa sehingga jumlah jarak kuadrat antara titik data dan pusat massa rata-rata di aritmatika dari semua titik data yang termasuk dalam klaster atau minimal. Kemudian ada semakin sedikit variasi yang kita miliki dalam cluster, semakin homogen atau serupa titik data dalam cluster yang sama. Kemudian di sini ada langkah-langkah mencoba K-means. Yang pertama, memilih jumlah cluster awal atau K yang ingin dibuat. Sebagai contoh, terdapat data 2 dimensi seperti yang ditampilkan dalam grafik. Langkah pertama adalah memilih jumlah cluster, misal kita pilih untuk membagikannya ke dalam 2 cluster. Kemudian ada langkah yang kedua yaitu memilih titik secara random sebanyak K buah, di mana titik ini akan menjadi pusat atau sentroid dari masing-masing kelompok atau cluster. Langkah kedua adalah menentukan titik pusatnya. Dalam satu klaster terdapat satu titik pusat atau yang disebut dengan sentroid. Penentuan awal posisi titik pusat ini bebas karena nantinya algoritma K-means akan berubah posisi tiap titik hingga dicapai solusi paling optimal. Pada gambar kedua, titik merah mewakili pusat dari cluster pertama dan biru untuk cluster kedua. Dengan demikian, maka masing-masing data point akan memilih titik pusat atau sentroid yang paling dekat. Jika sudah dipilih, maka data point tersebut akan menjadi bagian dari clusternya. Kemudian, di sini ada langkah yang ketiga, yaitu dari dataset yang kita miliki, buat dataset yang terdekat dengan titik sentroid sebagai bagian dari cluster tersebut, sehingga secara total akan terbentuk cluster sebanyak K buah. Berdasarkan pengelompokan pada langkah kedua, maka setiap titik data saat telah bergabung dalam salah satu cluster. Titik data yang diwakili dengan simbol X berwarna merah dan masuk ke cluster pertama, dan simbol X berwarna biru masuk ke cluster kedua seperti pada gambar berikut. Kemudian di sini ada langkah keempat yaitu lakukan kalkulasi dari tempatnya pusat sentroid yang baru untuk setiap clusternya. Langkah ini dilakukan untuk menemukan sentroid yang paling tepat untuk masing-masing cluster. Langkah keempat adalah melakukan penghitungan sesuai algoritma K-means, yaitu mencapai posisi titik pusat yang paling sesuai untuk setiap clusternya. Berdasarkan perhitungan jarak terdekat, perhitungan jarak masing-masing titik data ke pusat cluster dapat menggunakan metode Euclidean distance. Ilustrasi perhitungan jarak dapat dilihat pada gambar keempat. Kemudian di sini ada langkah yang kelima yaitu dari dataset yang kita miliki, ambil titik sentroid terdekat sehingga dataset tadi menjadi bagian dari cluster tersebut. Jika masih ada data yang berubah kelompok atau pindah cluster,
Kembali ke langkah 4, jika tidak, maka kluster yang terbentuk sudah baik. Langkah terakhir dari algoritma Cummins adalah melakukan pengecekan pada titik pusat yang telah ditentukan sebelumnya. Pilih titik pusat terdekat dan masuk ke dalam kluster tersebut jika masih ada perpindahan kluster. Kembali ke langkah keempat. Algoritma Cummins akan terus mencari titik pusatnya sampai pembagian datasetnya optimum dan posisi titik pusat tidak berubah lagi. Kemudian di sini ada optimasi Cummins. Dari pembahasan di atas dapat dianalisa bahwa salah satu faktor krusial baik tidaknya metode ini adalah saat menentukan jumlah klusternya atau nilai K. Karena hasil pengompokan akan menghasilkan analisa yang berbeda untuk jumlah klaster yang berbeda juga. Jika terlalu sedikit K, misalnya 2, maka pembagian kluster menjadi cepat, namun mungkin ada informasi tersembunyi yang tidak terungkap. Jika K sama dengan 8, maka terlalu banyak kluster, mungkin akan terlalu sulit untuk membuat analisa atau memilih dukungan keputusan dari hasil kluster. Kemudian di sini ada optimasi, yaitu untuk mengatasi, maka dapat ditambahkan fungsi optimasi yang akan memiliki jumlah awal kluster secara tepat. Kita gunakan di sesi latihan dan sebuah metode elbow yang akan membantu kita untuk memilih nilai K yang tepat dengan menggunakan metrik WCSS untuk perhitungan untuk 3 klaster. Kemudian di sini pada metrik di atas dapat diamati bahwa WCSS sebagai variabel dependennya. Kemudian ada simbol sigma seperti E yang menyatakan jumlah kuadrat dan jarak tiap titik P yang ada pada kluster pertama. Kemudian di sini ada hierarchical clustering. Pengelompokan hierarki atau teknik clustering dapat memisahkan data ke dalam kelompok berdasarkan beberapa ukuran kesamaan. Menemukan cara untuk mengukur bagaimana mereka sama dan berbeda, dan selanjutnya mempersempit data. Pertama, terdapat 4 mobil yang dapat masukkan ke dalam 2 kelompok jenis mobil, sedan dan SUV. Selanjutnya, HC akan menggabungkan sedan dan SUV. Untuk langkah terakhir, yaitu mengelompokkan semuanya ke dalam satu kluster, dan selesai ketika kita hanya memiliki satu kluster. Kemudian di sini ada tipe, yaitu metode hierarchical clustering dibagi menjadi 2. Yang pertama ada divisif, yaitu pengelompokan dikenal sebagai pendekatan top-down, yaitu mengambil kluster besar dan mulai membaginya menjadi 2, 3, 4 atau lebih kluster. Yang kedua ada agglomeratif, yaitu pengelompokan dikenal sebagai pendekatan bottom-up, yaitu pengelompokan dimulai dari kluster kecil menuju satu kluster besar. Kemudian di sini ada langkah-langkah metodenya, yaitu yang pertama, buat setiap data point dalam dataset menjadi sebuah kluster sehingga untuk N dan kita memiliki N kluster. Misalnya jika jumlah row data adalah 500, maka akan terdapat 500 kluster. Yang kedua, cari 2 poin atau 2 kluster yang saling berdekatan untuk digabungkan menjadi kluster sehingga jumlah kluster menjadi lebih kecil. Yang ketiga, cari 2 kluster lagi yang berdekatan dengan yang lain, termasuk dengan kluster yang baru saja dibuat di langkah kedua. Jika memang kluster tersebut memiliki jarak terdekat dengan kluster lain dan dijadikan 2 kluster terdekat ini menjadi satu kluster. Dengan demikian, sekarang kita memiliki N2 kluster. Yang keempat, langkah ketiga akan diulang terus hingga mendapatkan satu buah kluster besar.
Selanjutnya kita masuk pada DBSCAN, yaitu Density Based Spatial Clustering of Application with Noise, adalah algoritma dasar untuk pengelompokan berbasis density. Algoritma ini dapat menemukan klaster dengan berbagai bentuk dan ukuran dari jumlah besar data yang mengandung noise dan outlier. Kemudian kita masuk ke praktek. Yang pertama kita masuk ke aplikasi RapidMiner. Sebelum kita masuk ke aplikasi ini, kita harus mendownload datasetnya.
Baik, kita cari datasetnya di web Kaggle. Karena sebelumnya saya sudah mendownload datasetnya, jadi kita langsung saja melakukan praktikumnya di aplikasi RapidMiner. Kemudian kita import data, terus komputer. Kita ubah di sini menjadi finish. Nah, jika sudah, kita kembali ke desain. Setelah import data, terus kita cari di sini. Nah, maksud dari replace missing value ini adalah menggantikan nilai data yang kosong atau null atau missing value agar data lengkap dan bisa diproses. Kemudian habis itu kita masukkan data select atribut. Nah, maksud dari select atribut ini yaitu memilih atribut atau kolom yang penting dan membuat atribut yang tidak berpengaruh pada analisis. Kemudian kita pilih Nah, maksudnya dari tabel normalis itu yaitu menyamakan skala nilai data agar semua atribut memiliki pengaruh yang seimbang. Kemudian kita pilih kolom atribut comments. Nah, maksud dari kolom atribut comments ini yaitu algoritma clustering untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan tanpa label. Kemudian kita pilih di sini select atribut. Kita pilih yang ASAPnet. Kemudian kita pilih atribut.
Kemudian habis itu kita pilih yang select atribut, yang dimana maksud select atribut ini adalah operator operator yang digunakan untuk menentukan atribut atau kolom yang mana akan dipakai atau dibuang dari dataset sebelum proses analisis lanjut seperti clustering. Kemudian di sini kita pilih atribut file tipe, yaitu ada beberapa, yaitu ada all atribut yang dimana semua atribut dalam dataset akan dipilih. Kegunaannya biasanya dipakai jika ingin memastikan semua atribut tetap ada. Kemudian ada one atribut, yaitu hanya satu atribut tertentu yang dipilih. Kegunaannya jika hanya ingin fokus pada satu variabel. Kemudian di sini ada a subnet, yaitu memilih beberapa atribut tertentu sesuai kebutuhan. Kegunaannya untuk membuat kolom ID, nama, alamat. Lalu memilih hanya atribut numeric untuk commits. Kemudian di sini ada regular expression, yaitu memilih atribut berdasarkan pola nama kolom menggunakan regex. Kemudian di sini ada type S atau of value, yaitu memilih atribut berdasarkan tipe data. Kemudian yang terakhir ada no missing value, yaitu memilih atribut yang tidak memiliki nilai kosong sama sekali. Kemudian di sini kita pilih a subnet, yaitu di mana kita memilih select atribut yang datanya ada berupa data numeric. Kita klik select atribut, lalu kita pilih dataset data yang memiliki data numeric seperti berat, Nah, di sini select atribut ini di mana data select atribut ini data numeric. Habis itu kita klik apply. Habis itu kita coba jalankan. Nah, teman-teman di sini bisa bedakan data yang original sama data yang sudah diubah. Nah, di sini data originalnya yang dimana Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di sini yang dimana data originalnya yang belum kita ubah seperti ini, data clustering modelnya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini data sebelum diubah data clusteringnya. Ini merupakan data asli atau data original yang sebelum kita ubah menjadi data clustering.
Ini data berupa data original dan ini data yang sudah menjadi clustering seperti ini. Kita memiliki ada 5 data clustering. Kenapa dikatakan 5? Karena sebelumnya di praktikum sebelumnya di sini ada clusteringnya atau K-nya itu memiliki 5 yang tadi kita select atribut itu. Jadi data di clustering modelnya itu terdapat 5. Yang pertama, clustering 0 ada 341 items. Yang kedua, terus kemudian ada cluster 1 terdapat 1 items. Kemudian ada cluster 2 terdapat 217 items. Kemudian ada cluster ketiga terdapat 162 items. Kemudian ada cluster keempat terdapat 567 items. Jadi total number of items yaitu ada 1288. Baiklah, mungkin segitu saja hasil penjelasan dan praktikum saya tentang membangun model clustering. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.